Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Afri Matiko selaku dosen pengampu pembelajaran kelas rangkap dan kepada teman-teman yang berbahagia. Baik, langsung saja di sini saya moderator dari kelompok 6 yang akan memimpin jalannya diskusi pada pertemuan kita hari ini. Baik, di sini kami dari kelompok 6 membahas tentang prinsip didaktik metodik pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Saya di sini tidak sendirian. Saya di sini bersama beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hanifah Rohana, NPM 076. Yang kedua ada saya sendiri, Fajar Khairul Anam, NPM 085. Yang ketiga ada Nail Amalia, NPM 087. Dan yang terakhir ada Laila Maulida Ma'ruf, NPM 093. Untuk materi pertama, yaitu tentang didaktif metodik. Apa itu didaktif metodik? Didaktik berasal dari bahasa Latin, didasco atau didascin, yang berarti saya mengajar. Secara populer diartikan sebagai ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana mengajar. Metodik juga berasal dari bahasa Latin yang artinya metodos atau jalan ke. Dan secara populer diartikan sebagai cara atau strategi mengajar. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip didaktik metodik dan prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, ada konsep-konsep pembelajaran yang relevan dan perlu diterapkan dalam PKR atau pembelajaran kelas rangkap sehingga membentuk suatu sistem. Yang kedua, keterampilan prosedural pembelajaran, khususnya berkenaan dengan membuka dan menutup pembelajaran, mendorong belajar aktif dan belajar mandiri dan mengelola kelas PKR. Selanjutnya yaitu ada membuka pembelajaran. Nah, dalam membuka pembelajaran ini adalah salah satu langkah awal seorang guru untuk melakukan proses pembelajaran. Di sini ada 4 cara untuk membuka pembelajaran. Yang pertama itu menarik perhatian siswa. Nah, hal ini seorang guru perlu mengadakannya karena dengan cara ini dapat membebaskan siswa dari perhatian terhadap hal-hal lain di luar pembelajaran. Siswa akan menaruh perhatiannya pada materi pembelajaran yang akan disampaikan. Dengan cara seorang guru itu bisa memperlihatkan benda, alat, dan gambar yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Selanjutnya yang kedua itu ada menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi ini menjadikan energi atau daya yang dapat menggerakkan murid untuk belajar dengan mengalami perubahan perilaku. 4 cara untuk menimbulkan motivasi. Poin A itu menunjukkan kehangatan dan semangat. Jadi kehangatan seorang guru itu nampak pada penampilan yang ceria dan bersahabat, tidak angker ataupun tidak menakutkan. Jadi ketika seorang guru mengalami masalah di sekolah ataupun di dalam sekolah, ketika dia memasuki kelas, dia harus berprofesional. Poin B, menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Jadi, rasa ingin tahu itu muncul adanya perhatian murid pada guru saat berbicara atau bertanya terhadap materi dan kaitan materi yang sedang dipelajari. Misalnya, bila guru akan mengajarkan konsep makanan yang bergizi, maka guru akan bertanya pada murid-murid, anak-anak coba sebutkan makanan yang kita makan setiap hari itu apa saja? Apakah ada lagi? Siapa yang dapat menyebutkannya? Apa yang kalian sebutkan semuanya benar. Mari kita lihat sekarang tentang ciri-ciri makanan yang bergizi itu apa saja. Bisa dilakukan seperti itu. Poin C, menemukan ide yang bertentangan. Jadi, untuk dapat menimbulkan ide yang bertentangan, guru dapat menyajikan suatu kasus atau cerita bermasalah. Kasus ini dapat berupa kejadian yang sesungguhnya, misalnya diambil dari berita di surat kabar ataupun di televisi. Selanjutnya poin D itu memperlihatkan minat siswa.
Jadi minat dapat diartikan sebagai rasa tertarik pada sesuatu. Minat seseorang biasanya nampak dari perhatian dan kebiasaan. Misalnya, seorang yang memiliki kebutuhan rasa aman, biasanya dia mempunyai minat pada olahraga bela diri. Yang ketiga itu memberi acuan belajar. Nah, acuan atau rambu-rambu yang diberikan pada awal pembelajaran yang dapat memberi jalan bagi terjadinya proses pembelajaran yang terorientasi pada tujuan. Agar dapat menjamin keterarahan belajar, maka pada awal pembelajaran guru perlu memberikan acuan. Acuan dalam situasi PKR dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. Nah, tujuan ini merupakan gambaran perilaku yang diharapkan terbentuk setelah proses pembelajaran. Pada awal pembelajaran, guru harus mengemukakan tujuan pembelajaran. Hal ini penting agar dapat memberikan arah pada proses pembelajaran. Nah, untuk batas tugas merupakan garis batas yang dapat dipakai pedoman oleh guru seberapa jauh mereka harus melakukan suatu tugas atau pengalaman belajar. Batas tugas secara konseptual tampak pada tujuan dan prosedur kegiatan belajar yang akan dipelajari, langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses pembelajaran. Pada poin B itu ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Jadi, langkah-langkah yang harus ditempuh ini biasanya juga disebut sebagai strategi instruksional. Langkah-langkah tersebut berisi urutan kegiatan yang dirancang oleh guru dalam mencapai tujuan belajar. Dalam PKR 321 harus dikemukakan dengan jelas urutan kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing kelas 6, kelas 5, dan kelas 4. Dengan demikian, pada masing-masing kelas itu akan dapat memperoleh pengalaman belajar yang sistematis dan terancang untuk mencapai tujuan dengan baik. Selanjutnya, poin C itu mengingatkan masalah produk yang akan dibahas sebagai pusat perhatian. Pada setiap tahap kegiatan pembelajaran harus ditemukan apa saja yang menjadi masalah pokok sebagai pusat perhatian proses belajar. Masalah pokok biasanya berupa konsep yang akan dibahas dan masalah pokok yang perlu dikemukakan pada awal pembelajaran. Poin D itu mengajukan pertanyaan sebagai pemicu belajar. Nah, pada awal pembelajaran, guru dapat mengajukan pertanyaan pemicu. Maksudnya sebagai panduan awal yang berfungsi memberikan acuan bagi murid dalam belajar. Pertanyaan memicu dapat dikaitkan dengan benda, peristiwa, gambar yang digunakan pada saat guru menarik perhatian murid, atau pertanyaan pemicu ini dapat disusun mulai dari pertanyaan sederhana, misalnya apa, di mana, tahun berapa, sampai pertanyaan yang lebih rumit, misalnya mengapa, bagaimana, apa akibatnya, dan sebagainya. Selanjutnya pada poin keempat ada membuat kaitan materi. Nah, membuat kaitan materi pada awal pelajaran sangat penting karena akan menghubungkan pengalaman lama dengan pengalaman baru di penyampaian apersepsi. Nah, pernyataan mengenai bahan lama yang telah dipelajari sebelumnya. Dari pernyataan ini diharapkan dapat diperoleh jawaban yang menggambarkan perilaku awal murid yang berupa sikap, nilai, dan keterampilan yang telah dikuasai sebelum memulai pembelajaran baru. Selanjutnya merangkum materi. Merangkum materi yang lalu dengan maksud untuk menyatakan apa saja yang telah dipelajari murid. Apabila jawaban pernyataan apersepsi dan rangkuman dipadukan, maka guru dapat membaca bekal belajar murid sehingga materi baru dapat dikaitkan untuk menghasilkan proses pembelajaran yang bermakna. Bagi murid akan dapat melihat nilai tambah apa yang akan diperoleh setelah mempelajari materi baru. Yang selanjutnya yaitu ada menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran sama pentingnya dengan membuka pelajaran. Walaupun berbeda tujuan dan fungsinya, untuk menutup pembelajaran sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.
di mana semua murid dari kelas yang dirangkap hadir dalam satu ruangan atau satu tempat. Ada 3 pokok yang harus dilakukan guru dalam menutup pembelajaran, yaitu yang pertama ada meninjau kembali. Untuk mengecek apakah pengalaman belajar siswa sudah memenuhi tuntutan pedagogis sebagaimana diisyaratkan, dalam tujuan perlu ditinjau kembali. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara merangkum atau membuat ringkasan. Yang kedua ada mengadakan evaluasi penugasan siswa. Salah satu indikator keberhasilan pembelajaran adalah tercapainya tindakan penguasaan murid mengenai materi pelajaran sesuai dengan tujuan yang digariskan. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama mendemonstrasikan keterampilan, yang kedua menerapkan ide baru pada situasi lain, yang ketiga mengemukakan pendapat sendiri, dan yang terakhir ada memberikan soal-soal secara tertulis. Dan yang terakhir di sini ada memberikan tindak lanjut. Tindak lanjut berfungsi untuk menghubungkan materi dan pengalaman belajar baru dengan pelajaran yang akan datang. Tindak lanjut dapat dilakukan dengan cara memberi pekerjaan rumah, merancang sesuatu, mengkomunikasikan sesuatu. Yang selanjutnya ada mendorong belajar dan membiasakan belajar mandiri. Pada hakikatnya, belajar adalah perubahan. Perubahan berkenaan dengan pengetahuan, nilai dan sikap, keterampilan, dan kebiasaan belajar. Proses pembelajaran yang baik adalah proses yang memungkinkan murid belajar secara mandiri. Belajar mandiri adalah proses memperoleh pengetahuan, nilai dan sikap, keterampilan, dan kebiasaan belajar melalui pemanfaatan rangsangan dari luar diri murid untuk membangkitkan kemampuan belajar secara optimal. Untuk dapat menumbuhkan proses belajar mandiri, perlu diciptakan iklim belajar yang baik, yang ditandai dengan adanya suasana hangat, menarik, dan menyenangkan. Ada beberapa alasan yang dapat disimak. Yang pertama, ada bukti yang kuat bahwa individu yang berinisiatif dalam belajar dapat belajar banyak dan lebih baik daripada individu yang bergantung pada guru. Yang kedua, belajar mandiri lebih sesuai dengan proses alami perkembangan mental individu. Dan yang ketiga, ada perkembangan baru dalam berbagai aspek pendidikan, menempatkan murid sebagai pembelajaran yang aktif. Untuk dapat mengembangkan siswa sebagai pembelajaran yang aktif, guru PKR perlu menguasai semua keterampilan mengajar, yaitu yang pertama membimbing diskusi kelompok kecil, yang kedua mengajar kelompok kecil dan perseorangan, yang ketiga mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi murid, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Untuk dapat memainkan perannya, guru PKR perlu menguasai sejumlah keterampilan, yaitu yang pertama keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, yang kedua keterampilan menata kegiatan belajar mengajar, dan yang terakhir keterampilan mengarahkan dan memberi kemudahan belajar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu cara untuk dapat mengembangkan siswa sebagai pembelajar yang aktif. Guru PKR itu perlu menguasai semua keterampilan mengajar, yaitu yang pertama, membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, keterampilan yang perlu dikuasai guru PKR dalam menata diskusi atau kelompok kerja kecil, yaitu yang pertama, memusatkan perhatian siswa dengan cara merumuskan tujuan, masalah, dan langkah yang akan ditempuh. Yang kedua, memperjelas masalah yang menjadi pusat perhatian diskusi. Yang ketiga, menganalisis pendapat siswa. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan pendapatnya dengan cara memancing dengan pertanyaan, memberikan contoh, memberi tempo untuk berpikir dan mendengar dengan penuh perhatian. Yang selanjutnya, meratakan kesempatan berbicara dengan cara mencegah adanya monopoli pembicaraan, meminta siswa mengomentari siswa lainnya. Dan selanjutnya, memacu proses berpikir dengan cara mengajukan pertanyaan, pelacakan mulai dari pertanyaan sederhana ke pertanyaan lebih sulit. Dan yang terakhir adalah menutup diskusi dengan pelaporan kelompok dan membuat rangkuman. Keterampilan ini diperlukan dalam PKR di satu ruangan, di mana guru dapat mengendalikan semua kelompok kelas pada saat bersamaan dibantu oleh tutor kakak. Yang kedua adalah mengajarkan kelompok kecil dan perseorangan. Dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan ada sejumlah peran guru yang perlu dihayati oleh guru, yaitu yang pertama, penata kegiatan belajar mengajar, yang kedua, sumber informasi bagi siswa, yang ketiga, pendorong belajar siswa, yang keempat, penyedia materi pembuka kesempatan belajar siswa, yang kelima, pendiagnosis kebutuhan belajar siswa, yang keenam, pemberi kemudahan
belajar sesuai kebutuhan siswa, dan yang terakhir mitra kerja dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Seorang guru PKR dapat membuat murid senang, puas, dan juga betah belajar. Caranya adalah mengadakan variasi dalam pembelajaran. Variasi ini juga disebut dengan keanekaragaman. Nah, dalam pembelajaran, keanekaragaman ini menyangkut gaya mengajar, media, sumber, dan pola interaksi serta kegiatan belajar. Yang pertama adalah variasi gaya mengajar. Gaya mengajar atau teaching style adalah pola penampilan guru dalam mengolah dan mengelola rangsangan belajar dan lingkungan belajar yang memungkinkan tumbuhnya dinamika proses belajar siswa. Dinamika proses belajar tercermin pada perhatian, semangat, dan rasa senang, betah atau keasikan siswa dalam mempelajari sesuatu. Yang kedua adalah variasi media sumber. Media adalah alat dan bahan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan yang dapat berupa ide, informasi, pendapat kepada siswa. Keterampilan guru memanfaatkan keanekaragaman media dan sumber secara tepat guna dan layak dapat membangun suasana belajar mengajar yang menarik, menantang, menyenangkan, dan juga mengasihkan. Untuk itu, guru itu sebaiknya terampil dalam memilih, menyelesaikan, dan menggunakan, dan bila mungkin mengolah kembali media dan sumber sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya adalah variasi pola interaksi dan kegiatan belajar mengajar. Pola interaksi guru dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar sangat beraneka ragam. Mulai dari yang didominasi guru sampai kegiatan yang dilakukan sendiri oleh siswa. Proses belajar siswa harus diartikan sebagai aktivitas individu dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman. Pengalaman belajar yang baik dan bermakna adalah pengalaman belajar yang dibangun melalui keanekaragaman pola interaksi dan kegiatan yang sengaja dikembangkan oleh guru. Oleh karena itu, guru harus menguasai pola interaksi dan kegiatan. Bila dilihat dari jumlah peserta siswa dalam kegiatan belajar mengajar dapat berupa kegiatan perorangan pasangan, perorangan kecil yaitu 3-5 orang, perorangan besar 6-10 orang, dan secara klasikal 11-30 orang. Pola interaksi yang bisa terjadi pada setiap jenis kegiatan itu tidak selalu sama. Jenis pola interaksi yang pertama itu ada pola interaksi persorangan atau pola in-pers. Yang kedua pola interaksi pasangan atau pola in-pas. Yang ketiga pola interaksi kelompok kecil atau pola INKK. Yang keempat pola interaksi kelompok besar atau pola INKB. Dan yang terakhir pola interaksi klasikal atau pola in-class. Nah, bila dilihat dari kegiatannya, ada beberapa jenis yang dapat digunakan di kelas, yaitu yang pertama membaca, menggunakan lembar kerja, bercerita, berdialog atau berdiskusi, mengadakan percobaan, mendengarkan kaset atau radio, bernyanyi, dan juga mengamati lingkungan. Yang selanjutnya adalah mengelola kelas pembelajaran kelas lengkap dengan baik. Nah, keterampilan mengelola kelas mencakup Nah, yang selanjutnya adalah mengelola kelas pembelajaran kelas rangkap dengan baik. Keterampilan mengelola kelas rangkap mencakup kemampuan guru untuk yang pertama menciptakan dan memelihara situasi kelas yang optimal. Situasi kelas yang optimal ini ditandai oleh tingginya presentasi waktu yang digunakan untuk mendorong siswa melakukan tugas-tugas dan tingginya presentase yang digunakan oleh siswa untuk melibatkan diri di dalam interaksi kelas. Untuk dapat menciptakan situasi tersebut, guru ini sebaiknya terampil dalam hal-hal yang pertama, menanggapi dengan penuh perhatian hal-hal yang mengganggu jalannya interaksi belajar mengajar. Yang kedua, memeratakan perhatian terhadap semua kelompok secara visual maupun verbal. Yang ketiga, memberikan penugasan kepada kelompok dengan jelas, sehingga siswa-siswa memahami tugas dan peranan serta tanggung jawabnya dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, memberikan teguran dengan arif dan bijaksana bila melihat terjadinya perilaku yang menyimpang dari siswa. Dan yang terakhir, memberikan penguatan verbal, gestural, kegiatan, kedekatan, dan token sesuai dengan keperluan dan situasi secara wajar. Yang kedua yang perlu dilakukan oleh guru adalah mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Apabila ada siswa yang berperilaku menyimpang, jangan dibiarkan oleh guru, tapi harus dikendalikan.
hakikat belajar itu adalah perubahan. Maka bila kita melihat adanya perilaku menyimpang, harus segera diubah menjadi perilaku yang baik. Mengubah perilaku menyimpang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengajarkan dan memberikan contoh perilaku yang diinginkan. Yang kedua, menguatkan perilaku yang baik dengan pujian yang wajar. Yang ketiga atau yang terakhir, memberikan hukuman dengan cara yang benar dan wajar terhadap perilaku yang menyimpang. Nah, dalam upaya mengatasi perilaku menyimpang ini ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Yang pertama, mengabaikan sementara dan yang direncanakan. Yang kedua, melakukan campur tangan dengan isyarat. Yang ketiga, mengawasi dari dekat. Yang keempat adalah menerima perasaan negatif siswa. Yang kelima, mendorong siswa mengungkapkan perasaannya. Yang keenam, menjauhkan benda-benda yang dapat mengganggu. Yang selanjutnya adalah menghilangkan ketegangan dengan humor. Yang selanjutnya mengatasi penyebab gangguan. Yang selanjutnya membatasi secara fisik, dan terakhir menjauhkan pengganggu. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.